Ketika kita melakukan transaksi di mesin ATM, kita pernah mengalami kartu ATM itu tidak bisa kita gunakan. Jadi ketika kita memasukkan kartu ATM, ternyata kartu ATM itu ditolak oleh mesin ATM kita. Dan tentunya kita akan merasa kecewa. Kok bisa terjadi seperti ini? Kartu ATM kita ditolak oleh mesin ATM. Beberapa penyebab kartu ATM kita bisa ditolak oleh mesin itu ada beberapa hal yang menyebabkan. Pertama, karena kartu ATM kita itu sudah rusak. Rusaknya seperti apa? Rusaknya seperti pecah atau retak di pinggir-pinggirnya. Dan itu ketika kita akan melakukan transaksi di mesin ATM, kartu ATM kita itu bisa masuk, tetapi oleh mesin ATM biasanya itu akan ditolak. Karena mesin ATM itu di mana? Di tempat kita memasukkan kartu ATM itu ada namanya sensor. Sensor itu akan membaca kartu ATM kita. Jadi ketika kartu ATM kita rusak atau tidak layak, atau misalnya pecah atau retak, ya itu akan ditolak oleh mesin. Jadi menganggap itu kartu yang tidak layak. Dan itu akan otomatis sensor itu akan membaca dan menolak kartu ATM kita. Kemudian penyebab yang kedua, karena kartu ATM kita itu diblokir. Kartu ATM diblokir oleh sistem bisa. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita dianggap ada penyalahgunaan kartu ATM kita. Atau juga kita sudah salah memasukkan nomor PIN ATM kita itu sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita memasukkan kartu ATM dan kita memasukkan nomor PIN ATM kita memasukkan nomor PIN dengan angka-angka atau nomor PIN ATM yang salah. Dan kesalahan itu sudah kita lakukan sebanyak 3 kali. Maka otomatis kartu ATM kita itu akan dianggap itu ada penyalahgunaan, atau dianggap bahwa orang yang memasukkan kartu ATM itu adalah bukan pemilik kartu ATM yang sah. Sehingga mesin akan membaca dan akan menolak kartu ATM kita karena kita salah dalam memasukkan nomor PIN sebanyak 3 kali. Penyebab lain apa kartu ATM kita bisa ditolak? Karena adanya kerusakan pada mesin ATM. Biasanya itu terjadi di tempat memasukkan kartu ATM itu, di mana kartu ATM yang kita masukkan itu tidak bisa masuk, atau bisa masuk kemudian ditolak karena sensor atau perangkat mekanik yang berada di tempat memasukkan kartu ATM itu adalah rusak. Sehingga kartu masuk, otomatis kartu kita akan ditolak. Kemudian apalagi penyebabnya? Penyebabnya karena adanya gangguan oleh sistem di dalam mesin ATM itu. Gangguan oleh sistem itu disebabkan bisa karena gangguan jaringan komunikasi yang terjadi di mesin ATM. Jadi ketika kita memasukkan kartu ATM, tiba-tiba kartu ATM kita keluar dan ternyata sistemnya langsung membuat ATM itu menjadi offline atau tidak bisa digunakan. Yaitu membuat kartu ATM kita akan ditolak karena adanya gangguan sistem. Bisa disebabkan karena gangguan jaringan komunikasi. Penyebab lain juga bisa karena adanya gangguan jaringan listrik. Ini bisa terjadi ketika kita memasukkan kartu ATM, tiba-tiba di tengah-tengah kita melakukan transaksi, listrik mati. Otomatis kartu ATM kita itu akan ditolak oleh mesin ATM
karena mesin tidak mendapat daya atau tidak bisa beroperasi karena ada gangguan dari jaringan listrik yang tiba-tiba mati. Tetapi dari semuanya itu, apa yang harus perlu kita perhatikan? Apa yang harus kita waspadai ketika kita melakukan transaksi mesin ATM? Karena beberapa hal yang menyebabkan kartu ATM kita itu adalah atau kartu ATM kita itu ditolak oleh mesin. Yang pertama, kita harus mengganti kartu ATM kita yang rusak. Kartu ATM kita yang rusak atau yang pecah itu memang harusnya segera diganti agar ketika kita melakukan transaksi di mesin ATM, kartu ATM kita itu bisa berfungsi lagi. Bagaimana kita harus mengganti kartu ATM? Kita bisa datang ke bank di mana kita membuka rekening atau membuka kartu ATM kita. Kita bisa ke customer service atau juga bisa kita secara mandiri bisa mengganti kartu ATM kita yang rusak dengan memasukkan di mesin digital yang sekarang sudah ada di setiap bank. Jadi nanti kita tinggal memasukkan kartu ATM kita yang rusak dan kita tidak perlu datang ke customer service. Kartu ATM kita yang rusak sudah bisa diganti oleh mesin itu. Itu untuk kartu ATM kita yang rusak. Kemudian karena kartu kita diblokir karena kita salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, segera kita juga datang ke bank untuk meminta untuk mengganti nomor PIN kita yang sudah terblokir 3 kali. Biasanya kita akan diminta oleh data-data bank terkait dengan pemblokiran PIN ini. Kita bisa membawa buku tabungan kita atau identitas diri kita seperti KTP atau identitas lainnya. Karena itu kita harus membuka nomor PIN ATM. Nomor PIN ATM adalah nomor yang sangat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Yang boleh mengetahui adalah pemilik kartu ATM yang sah. Petugas bank pun tidak boleh mengetahui nomor PIN ATM kita. Maka apabila kita dimintai nomor PIN ATM oleh siapapun, itu termasuk pegawai bank, jangan diberikan karena itu adalah nomor yang sangat rahasia. Maka segera gantilah nomor PIN ATM Anda yang sudah diblokir. Karena kesalahan kita sebanyak 3 kali, kita datang ke kantor bank agar kita bisa melakukan transaksi kembali dan transaksi kita bisa berjalan normal. Kartu ATM kita bisa digunakan lagi. Kemudian karena kartu ATM kita ditolak karena mesin ATM yang rusak. Ya kalau kita tahu, kita bisa melaporkan ke pihak bank. Kalau misalkan kita melakukan transaksi di kantor bank terdekat, kita bisa melaporkan ke pihak bank agar segera mesin ATM yang mengalami kerusakan itu bisa segera dilakukan perbaikan oleh pihak bank, sehingga kita bisa melakukan transaksi lagi dengan lancar. Itu beberapa hal atau tips yang harus kita lakukan apabila kita mengalami kejadian-kejadian di mana kartu ATM kita itu ditolak oleh mesin ATM. Yang terpenting lagi, kita harus tetap waspada. Jangan pernah memberikan nomor PIN ATM Anda kepada siapapun. Segera tinggalkan mesin ATM apabila Anda memasukkan kartu ATM Anda tidak bisa di mesin ATM. Karena bisa ditakutkan mesin ATM tersebut sudah dipasangi benda-benda oleh pelaku kejahatan. Sebaiknya segera melaporkan ke pihak bank apabila mesin ATM tidak bisa dimasuki kartu ATM. Dan jangan pernah menerima bantuan dari siapapun ketika kita mengalami kejadian kartu ATM kita tidak bisa masuk di mesin ATM. Apabila akan
ada orang yang membantu memasukkan kartu ATM Anda atau akan membantu mengambilkan kartu ATM Anda yang macet, jangan mau. Dan itu biasanya dia akan meminta kita memasukkan nomor PIN ATM. Dan apabila kita memasukkan nomor PIN ATM, mereka akan merekam atau melihat nomor PIN ATM kita yang kita masukkan. Dan dia akan segera menukarkan kartu ATM mereka dengan kartu ATM milik kita. Dan kita akan dengan cepat kehilangan saldo ATM karena orang tersebut sudah menukarkan kartu ATM kita dengan kartu ATM yang dia miliki, dan dia akan melakukan transaksi di mesin ATM dan dia akan menguras saldo ATM kita karena mereka sudah tahu nomor PIN ATM yang kita miliki dengan cara dia melihat ketika kita memasukkan nomor PIN ATM secara berulang-ulang. Sekali lagi, selalu berhati-hati dan berwaspadalah. Jangan pernah menerima bantuan orang lain ketika mengalami transaksi di mesin ATM, dan jangan pernah memberikan nomor PIN ATM Anda kepada siapapun. Semoga tips ini, edukasi ini bermanfaat dan bisa menghindarkan Anda dari tindakan-tindakan pelaku kejahatan yang saat ini marak di setiap mesin ATM. Semoga bermanfaat.